Teknik berhutang yang bijak? Ya, Anda tidak salah dengar. Bagaimana cara berhutang yang bijak? Nah, bahaya ini. Ini video yang tidak benar ini. Tunggu dulu. Video ini tidak diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak setuju dengan konsep berhutang. Tinggalkan video ini dan tutup video ini. Baiklah, kalau teman-teman masih lanjut, artinya teman-teman setuju dengan konsep berhutang atau ingin penasaran bagaimana berhutang yang bijak. Nah, kali ini saya akan bercerita pengalaman keluarga kami bagaimana menggunakan hutang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ingin tahu caranya? Tonton video ini sampai habis. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik lainnya, yaitu tentang hutang. Di sini saya tidak mengajarkan orang berhutang atau apa. Ya, seperti judulnya, motivasi sesat. Mungkin bagi beberapa orang ini motivasi sesat, tapi bagi beberapa orang mungkin video ini bermanfaat untuk menjawab solusi atau masalah yang mereka hadapi. Nah, ini adalah konsep yang keluarga kami pegang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, saya ingin tekankan dua konsep penting. Dua konsep penting sebelum kita masuk materi. Dua konsep penting sebelum rahasia itu terungkap. Dua konsep. Yang pertama, yakinkan diri Anda bahwa utang itu baik, utang itu menyelamatkan, utang itu membebaskan. Buang semua argumen negatif tentang utang. Ubah hal negatif jadi hal positif tentang utang. Ya, itu yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah yakinkan diri bahwa utang itu baik. Nah, jika teman-teman sudah yakin dengan konsep itu, sudah meyakinkan dalam diri, baru kita masuk ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua adalah utang itu penuh risiko. Utang itu berbahaya. Utang itu bisa membunuh orang, bisa membuat orang berkhianat. Itu harus paham. Utang itu sangat berbahaya. Itu juga harus teman-teman sadari. Jadi setiap tindakan itu tentu ada risiko, dan utang itu pun ada risiko. Seperti kita naik motor itu ada risiko. Tapi kalau kita tahu cara mainnya, risikonya bisa kita minimalisir. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara main utang yang benar. Oke, itu dua konsep yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, yakinkan diri bahwa utang itu baik. Yang kedua, sadari bahwa utang itu berbahaya. Jika dua konsep itu sudah teman-teman pahami, kita akan masuk ke rahasia yang sebenarnya. Jadi rahasianya seperti ini. Berhutanglah untuk menabung. Nah, konsep ini diperuntukkan bagi teman-teman yang kondisi keuangannya pas-pasan atau hidup dengan utang dan susah menabung. Ini cocok buat teman-teman. Nah, jadi caranya berhutanglah untuk menabung. Jadi ceritanya seperti ini. Orang tua saya itu dari muda sampai saya sebesar ini tidak pernah tidak utang. Mereka selalu utang. Bagi mereka haram hukumnya kalau tidak utang. Aneh kan? Bagi orang itu kalau utang itu malah menyesatkan, tapi bagi orang tua saya kalau tidak utang itu rugi. Nah, jadi dia bagaimanapun utang terus. Karena baginya utang itu menguntungkan. Nah, di sini. Jadi konsep orang tua saya pakai adalah dia utang untuk menabung. Jadi dia balik konsepnya. Dia balik. Karena orang tua saya itu susah untuk menabung. Coba pikir, misalnya kita punya rencana untuk 10 tahun. Untuk 10 tahun ke depan kita punya rencana. Bagi orang yang bisa menabung mungkin selama 10 tahun, itu enak. Dia bisa menabung, bisa. Tapi bagi orang yang tidak bisa menabung, ini akan menjadi suatu masalah. Apakah 10 tahun ke depan dia punya uang atau tidak, itu masalahnya kan. Bagi orang yang bisa menabung itu mungkin dia santai-santai saja bisa. Tapi bagi orang yang tidak bisa menabung itu akan jadi masalah. Nah, dengan cara berhutang, angsuran, jadi dia misalnya utang 1 juta ditabung, jadi dia bayar angsuran. Angsuran itu seperti menabung konsepnya. Menabung, jadi dia ubah konsep menabung, bayar angsuran, terus lunas, utang lagi, angsur lagi, utang lagi, tidak terasa tabungannya ada, gitu kan. Nah, cara ini bisa teman-teman terapkan di beberapa lini rencana. Ini salah satu cara kita untuk manajemen
utang yang baik. Jadi berhutanglah pada saat kondisi teman-teman aman. Coba cek kondisi keuangan teman-teman. Apakah sekarang aman-aman saja atau tidak ada kebutuhan yang mendesak? Inilah momen terbaik untuk berhutang. Karena jangan kita pinjam pada saat kita kepepet. Pada saat kita kepepet, aduh itu berbahaya. Pinjamlah pada saat aman. Misalnya nih, tidak ada kebutuhan. Ingat, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita akan ada kebutuhan yang mendesak. Nah, di situ momennya. Jadi pinjamlah, ditabung untuk masa depan. Mungkin konsep ini agak susah dimengerti. Agak susah dimengerti bagi teman-teman. Tapi yakinlah bahwa caranya itu kalian berhutang untuk menabung, kalian berhutang untuk menabung, kalian berhutang untuk menabung. Angsuran kalian ubah, jangan jadi suatu paksaan, tapi angsuran itu adalah sebagai cara menabung. Nah, seperti itu teman-teman lah. Baiklah, sekian yang bisa saya bagikan dan sekian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh tekan tombol like, dan jika menyukai channel ini, bisa tekan tombol subscribe untuk mendukung saya dalam mengolah video-video yang baik selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Guru Muda.